Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad At-Tamimi dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Halaman 42. Wad dalilul khamisu, dalil yang kelima, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la ya'tiyanna ala ummati al-haditha. Akhrajahu At-Tirmidzi bi isnadin dha'ifin. Hadis ini ditakhrij oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. Lakin min hadithi Abdullah bin Amr, la min hadithi Abdullah bin Umar. Namun yang benar, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Umar. Ya, berarti ada kesalahan dari penulis kitab Fadlul Islam dalam penyebutan sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Yang benar ini hadis riwayat Abdullah bin Amr ibn al-As, bukan dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Wa fi ma'nahu duna al-jumlati al-akhirati. Dan ada hadis yang semakna dengan hadis ini, ya, namun berbeda pada kalimat yang akhirah, kalimat yang terakhirnya. Hanya sama pada kalimat yang pertamanya. Kita lihat lagi hadisnya. Nabi bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hadwan na'li bin na'li hatta in kana fihim man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u dhalik. Sungguh akan datang dari umatku yang mereka melakukan seperti perbuatan Bani Israel selangkah demi selangkah, sampai-sampai andaikan di antara mereka ada yang mendatangi atau menggauli ibunya secara terang-terangan, maka ada di antara umatku yang akan melakukan itu. Ini kalimat yang pertama. Kemudian wa inna bani Israila tafarraqat ala 72 millatan wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha fi an-nari illa wahidatan. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan. Sedangkan umat ini, yaitu umat Islam, akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa itu Rasulullah? Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yaitu orang-orang yang mengamalkan agama sebagaimana yang aku amalkan dan sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabatku. Ini kalimat yang kedua. Ya, maka kalimat yang pertama bicara tentang tasyabbuh kepada Bani Israel. Ya, kalimat yang kedua bicara tentang perpecahan umat. Nah, kembali ke syarahnya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Dia katakan terdapat hadis yang lain yang semakna, namun semakna pada kalimat yang pertama saja, yaitu bicara tentang tasyabbuh kepada Bani Israel. Hadithun yurwa inda Tabarani fil Mu'jamil Kabir. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir. An Auf bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Auf bin Zaid radhiyallahu anhu, wa isnaduhu dha'if, namun sanadnya dhaif. Wal jumlatu al-ula, dan kalimat yang pertama dari hadis di atas, laha syahidun, memiliki syahid. Ya, syahid artinya hadis lain yang menguatkan suatu hadis dan diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Ya, syahid artinya hadis lain yang menguatkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda, sahabat yang lain. Ya, kalau hadis di atas diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As. Nah, kalau hadis ini memiliki syahid fi sahihaini, dalam
sahihain, artinya dalam Sahih Bukhari Muslim, min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri. Dari hadisnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabatnya berbeda. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tattabi'anna sanana alladhina qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Al-haditha. Sungguh kalian umatku, umat Rasulullah, akan mengikuti sananal ladzina qablakum, jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Ya, maka kita lihat hadis ini semakna dengan hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As di atas. Bahwasanya umat Islam akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Wali akhiri syahidun min hadithi Anasin. Dan untuk kalimat yang terakhir atau kalimat yang kedua tentang perpecahan umat, terdapat syahid min hadithi Anasin, dari sahabat Anas bin Malik. Perhatikan, sahabatnya beda. Ya, kalau hadis di atas, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, syahidnya dari Anas bin Malik. Radhiyallahu anhu, inna Tabarani fil Mu'jamil Awsati, yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamil Awsat was-Saghir, dan juga dalam Al-Mu'jam As-Saghir. Wala yasihu, namun sanadnya juga tidak sahih, sanadnya dhaif. Wa yurwa fi hadzal ma'na ahaditsu tuqawwi jumal hadzal hadithi wa tasihhu biha. Namun kesimpulannya, terdapat riwayat-riwayat yang semakna dengan hadis ini yang memperkuat tuqawwi, yang memperkuat jumal, kalimat-kalimat dalam hadis di atas, yang memperkuat kalimat pertama dan juga kalimat yang kedua. Wa tasihhu biha, dan membuat hadisnya sahih dengan adanya penguat-penguat yang lain. Ya, maka hadis yang dhaif itu bisa naik derajatnya menjadi hasan atau bahkan menjadi sahih kalau terdapat penguat-penguat dari hadis yang lain. Ya, kesimpulannya hadis riwayat At-Tirmidzi di atas adalah hadis yang sahih. Wa akaduhuma al-jumlatul ula. Namun yang paling sahih dari dua kalimat di atas adalah kalimat yang pertama. Ya, hadis di atas memiliki dua kalimat, dan dua-duanya kalau kita kumpulkan semua jalan-jalan hadisnya, semua riwayat-riwayat yang ada, dua-duanya sahih. Namun kualitasnya lebih sahih, lebih kuat yang kalimat pertama. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati min wajhain. Dan sisi pendalilan dari yang diinginkan dalam matan ada dari dua sisi. Ahaduhuma fi dzikril iftiraqi, tentang penyebutan adanya perpecahan umat. Wa mujibuhu, dan konsekuensinya akhdhu ba'did dini wa tarku ba'dihi. Konsekuensi perpecahan adalah, atau makna dari perpecahan umat adalah mengambil sebagian dari ajaran agama dan meninggalkan sebagian ajaran agama. Nah, ini makna dari perpecahan umat. Ya. Jadi perpecahan umat itu bukan sekedar perpecahan orang-orangnya. Ya, bahkan kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Jamaah, persatuan yang disebut dengan al-jamaah adalah semua yang sesuai dengan kebenaran walaupun orangnya sendirian. Ya, maka perpecahan umat itu bukan sekedar perpecahan orangnya. Namun yang paling utama dari perpecahan adalah ketika ada sekelompok umat Islam yang mengambil sebagian ajaran Islam, tidak mau mengambil yang lainnya. Wal wa'idu alaihi wa burhanu hurmatihi. Dan dalam hadis di atas terdapat ancaman terhadap perbuatan ini, yaitu perpecahan,
dan penjelasan tentang haramnya perbuatan itu. Wal akharu, dan yang kedua, dzikru anna najiya huwa al-baqi ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Dalam hadis di atas terdapat penyebutan bahwasanya orang yang selamat, golongan yang selamat adalah orang yang al-baqi, yang tetap berada pada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran para sahabatnya. Atau lebih mudah untuk kita katakan ajaran salaf. Ya, salaf artinya ajaran Nabi, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Ya. Secara ringkas kita sebut manhaj salaf. Walladzi kanu alaihi huwa ad-dukhulu fil islami kullihi. Dan ajaran yang mereka ajarkan adalah masuk kepada Islam seluruhnya, artinya mengamalkan semua ajaran Islam. Fawajib ad-dukhulu fil islami kullihi, maka wajib untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Litawaqqufin najati alaih, karena selamat atau tidaknya kita tergantung pada hal tersebut. Wad-dalil sadisu, dan dalil yang keenam, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu bima'na hadits Ibnu Amr. Hadisnya Abu Hurairah yang semakna dengan hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As. Walafdhuhu, namun lafadznya iftaraqatil yahudu ala ihda aw ithnataini wa sab'ina firqatan al-haditha. Orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Akhrajahu ashabus sunani siwa Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan oleh ashabus sunan, yaitu penulis kitab-kitab sunan. Dan ashabus sunan itu artinya penulis kitab sunan yang 4, yaitu Sunan Abu Daud, kemudian Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Ya, maka kata beliau, hadis ini ditakhrij oleh ashabus sunan kecuali siwa An-Nasa'i, kecuali An-Nasa'i. Berarti ini hadis ini ditakhrij oleh Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Wa isnaduhu hasanun, dan sanadnya hasan. Wa lafdhuhu atammu fi bayani adadil firaqi. Dan lafaz hadis Abu Hurairah ini lebih sempurna dalam menjelaskan jumlah golongan yang terpecah belah tersebut. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamah, sisi pendalilan yang diinginkan dalam dalil, fi dzikri iftiraqi hadhihi al-ummati al-waqi'i bi akhdhi ba'd ad-din wa tarki ba'dihi, yaitu tentang penyebutan adanya iftiraq, perpecahan di antara umat ini yang akan terjadi. Ya, dan perpecahan tersebut adalah dengan mengambil sebagian ajaran agama dan meninggalkan sebagiannya. Fa innahum lamma kanu kadzalika tafarraqu. Karena andaikan mereka melakukan seperti itu, maka mereka akan terpecah belah. Ya, maka perhatikan di sini faedah yang kita bisa ambil dari penjelasan beliau. Kenapa umat Islam terpecah belah? Karena adanya orang dari kalangan kaum muslimin yang mengamalkan sebagian ajaran Islam dan meninggalkan sebagiannya. Wa hadza dallun ala hurmati iftiraqihim wa wujubil iltizamihim wa wujubi iltizamihim ad-din kullahu. Dan ini menunjukkan tentang haramnya perpecahan di antara umat muslim dan wajibnya untuk berpegang teguh kepada agama. As-sabi'u, dalil yang ketujuh, hadits Muawiyah radhiyallahu anhu, hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, wa fihi, dan di dalamnya terdapat lafaz wa innahu sayakhruju fi ummati qaumun tatajara bihim tilkal ahwa. Al-haditsa rawahu Abu Dawud wa isnaduhu hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya hasan. Wal kalabu, dan kalab yang disebutkan dalam hadis ini artinya daun yusibul insana min amdati kalbin bihi mithlul jununi. Suatu penyakit yang mengenai manusia
yang disebabkan oleh gigitan anjing. Ya, maka kalab yang kemarin kita sudah baca, ya, kama yatajara al-kalabu bisahibihi, sebagaimana kerusakan yang terjadi oleh kalab. Ya. Ternyata kalab di sini kata beliau artinya adalah penyakit yang mengenai manusia karena gigitan anjing. Mithlu junun, yang penyakit ini mirip-mirip seperti penyakit gila. Ya, maka wallahu a'lam bisa jadi maksudnya adalah penyakit rabies. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati min thalathati wujuhin. Dan sisi pendalilan dari hadis ini ada 3 poin. Wal wajhu al-awwalu wa tsani. Poin yang pertama dan poin yang kedua adalah al-mutaqaddimani fi hadits Abdullah bin Amr. Adalah 2 poin yang sudah kita jelaskan di hadis Abdullah bin Amr barusan. Wal wajhu tsalitsu, poin yang ketiga, fi tasmiyatihim al-ahwa. Ketika orang-orang tersebut dinamakan dengan ahlul ahwa. Ya, Nabi katakan innahu sayakhruju fi ummati qaumun tatajara bihim tilkal ahwa. Ya, mereka dinamakan dengan al-ahwa, hawa nafsu. Fal ahwa'u dhalalun, maka ahwa di sini maksudnya kesesatan. Tajarihim wa tajarihim biha dalilun ala tamadihim fiha. Dan tajari, mereka rusak ya, dengan ahwa tersebut, dengan kesesatan tersebut menunjukkan bahwasanya mereka tamadi, ya, mereka ngeyel, mereka bersikeras untuk melakukan kesesatan tersebut. Wala yanzi'ul abdu minal hawa ila al-huda illa bidukhuli fil islami kullihi. Dan seorang hamba tidak akan lepas dari hawa nafsu atau dari kesesatan dan menuju ke huda, kepada kebenaran. Dia tidak bisa seperti ini kecuali dengan ad-dukhul fil islami kullihi, dengan masuk kepada ajaran Islam semuanya, dengan menerapkan kepada ajaran Islam semuanya. Wadalilu athaminu, dalil yang ke-8, hadithu wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, wa huwa inda al-Bukhari min hadithi Abdullah bin Abbasin. Hadis ini riwayat Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Abbas. Mutaqaddama lafdhuhu fi bab wujubil Islam. Dan sudah disebutkan lafadznya dalam bab wujubil Islam. Wa dilalatuhu ala maqsud at-tarjamati, dan sisi pendalilan yang diinginkan dalam matan, anna man ibtagha fil islami sunnatul jahiliyah fa innahu yatruku ba'dahu. Orang yang mencari-cari dalam agama Islam, dia mencari-cari kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah, maka pasti dia akan meninggalkan sebagian ajaran Islam. Wal yaslamul abdu min sunanil jahiliyati illa bil tizamil islami kullihi. Dan seorang hamba tidak akan selamat dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah kecuali kalau dia berpegang teguh pada ajaran Islam semuanya. Fayakunu ad-dukhulu fil islami wajiban. Maka menerapkan semua ajaran Islam itu wajib. Litawaqqufis salamati min sunanil jahiliyati ala ad-dukhuli fihi kullihi. Karena keselamatan dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ini tawakuf, tergantung pada ad-dukhul fihi kullihi, menerapkan ajaran Islam semuanya. Fala yatabarra'ul 'abdu min sunanil jahiliyati. Maka seorang hamba tidak akan terlepas dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Wala yan'a bi nafsihi, dan dia tidak akan melepaskan dirinya anha dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah illa idza iltazama dinal islami kullahu, kecuali kalau dia berpegang teguh pada ajaran Islam semuanya. Musyiddatul bughdi dalilun ala syiddatil hurmati. Dan besarnya kemarahan Allah terhadap perbuatan ini
menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut sangat-sangat diharamkan. Wala yanjul 'abdu min hadzal bughdhi illa bimuwafaqati mahbubillahi. Dan seseorang hamba tidak akan selamat dari kemurkaan Allah kecuali dengan dia melakukan apa-apa yang Allah cintai. Wa huwa ad-dukhulu fil islami kullihi, yaitu dengan menerapkan ajaran Islam semuanya. Faman dakhala fil islami kullihi ahabbahu Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menerapkan ajaran Islam semuanya, Allah akan mencintainya. Bab yang selanjutnya, babu ma jaa annal bid'ata ashaddu minal kabairi. Bab bahwasanya bid'ah itu asyaddu lebih berat, lebih fatal, lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Wa qaulillahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 116. Wa qali ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudilla an-nasa bighairi ilm. Siapa yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Surat Al-An'am ayat 144. Wa qali ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Sungguh mereka akan membawa dosa-dosa mereka secara sempurna di hari kiamat. Surat An-Nahl ayat 25. Wa fi sahihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil khawarij. Dalam as-sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang khawarij. Ainama laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian bertemu dengan mereka orang-orang khawarij, maka bunuhlah mereka. Kemudian hadis yang kelima, hadis yang disebutkan dalam poin kelima, la in laqituhum laqtulannahum qatla 'adin. Kata Nabi, andaikan aku bertemu dengan mereka orang-orang khawarij, sungguh aku akan membunuh mereka sebagaimana dibinasakannya kaum 'Ad. Ya kana wa fihi aidan annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatli umara'il jawri ma sallu. Dan dalam hadis tersebut juga Nabi SAW melarang untuk membunuh para pemimpin kaum muslimin yang zalim, yang jawr, yang zalim, ma sallu, selama mereka masih salat. Wa an Jaririn anna rasulan tasaddaqa bi sadaqatin. Anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin. Dan dalam hadis dari Jarir bahwasanya ada orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, thumma tataba'an nasu, kemudian orang-orang mengikuti dia. Orang-orang ikut-ikutan bersedekah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi. Barang siapa yang melakukan suatu sunnah dalam Islam yang merupakan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan tersebut, dan dia juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti dia setelahnya. Min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti dia sedikit pun. Wa man sanna fil Islami sunnatan jahiliyatan, manusia apa yang dalam Islam dia membuat sunnah-sunnah jahiliyah, artinya membuat kebid'ahan, kana alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dihi ila yaumil qiyamah, dan dia juga akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti dia setelahnya sampai hari kiamat. Min ghairi ayyunqasa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya sedikit pun. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim.
Walahu mithluhu min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga yang semisal itu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walafdhuhu dengan lafaz man da'a ila huda. Ya. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan dan seterusnya. Thumma qala, kemudian juga di dalam hadis yang sama Nabi melanjutkan man da'a ila dhalalatin. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan. Ya. Maksudnya barang siapa yang mengajak kepada huda, kepada kebenaran, kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kepada kebid'ahan, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Demikian yang kita baca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.